Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Ahmad Khozinuddin yang beberapa hari lalu sempat marah-marah, ngamuk-ngamuk, teriak-teriak ngatain Roy Suryo dan juga Tifa. Hari ini di Polda Metro Jaya, akhirnya Ahmad Khozinuddin bertemu dengan Roy Suryo. Waduh, kira-kira apa yang mereka berdua perbuat ya? Apakah saling baku hantam atau seperti apa? Nanti kita simak videonya. Karena selain itu, saya juga punya tayangan di mana ada mantan kader dari Demokrat yang diduga mengirim surat kepada Presiden Prabowo agar memecat Gibran dari kursi wakil presiden. Waduh. Kok sesakit hati itu mantan kader ini ya kan? Nah, terakhir kita akan menyaksikan bagaimana Kaesang ternyata akan maju sebagai calon legislatif 2009 melalui dapil Puan Maharani. Artinya, Kaesang akan menantang Puan di Jawa Tengah. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ozin dan Roy bertemu. Iya. Apalagi ini? Oh, itu dia tuh. Pak Gusmo tidak pernah salah karena dia sebetulnya hanya karena cintanya dia ingin menjaga negeri ini dari aguan yang sudah terjadi di proyek aguan lagi nih rupanya nih. Datang ke Bangsam dan kita lihat apa yang terjadi di PIK 2. Disitulah Anda tahu yang melaporkan. Wih, ada Roy Suryo rupanya. Ada Khozinuddin juga rupanya. Iya, luar biasa Khozinuddin ini sama Roy Suryo ya. Ada di segala medan mereka berdua loh. Tapi nggak ngobrol ya kalau kita lihat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kali kami mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu-ibu sekalian dan juga para pahlawan yang ada di depan kita, yaitu Apa tuh? pahlawan media. Pahlawan yang media. istiqomah berjuang di garis lurus. Tapi sayangnya sekarang satupun media TV nggak ada, media mainstream nggak ada. Oh, pengen diliput Apakah TV. Kalian ngumpet untuk masalah ini? Sayang sekali. Indonesia Pengen itu adalah diliput TV milik dia. Garuda, bukan naga. Indonesia harus bangkit tanpa oligarki. Penampakan ini ngapa sih? Aku lah pendukungmu. Nyanyi pula dia kan. Proklamasi. Kenapa ibu masuk tuh yang satu tuh? Tiba-tiba masuk kalau ada nyanyi. Ada Ngumpul dia. rakyat adil. Udah bu, jelek kali pun bu, aduh, bikin sakit telinga ya kan. Ayo maju, ayo maju, asik, ngeri kali. Rupanya tadi Roy Suryo dan Khozinuddin bertemu. Ya entah ini pertemuan yang disengaja atau tidak. Cuman kalau kita perhatikan tadi, mereka berdua ini seperti orang yang tidak kenal, nggak ngobrol satu sama lain. Dan ya beberapa hari lalu kan Khozinuddin keras banget tuh nyindir Roy Suryo, ngatain pengecut lah, pengkhianat lah, dan lain sebagainya. Sama kayak Menuk juga kan beberapa hari lalu ngata-ngatain Roy Suryo, nyindir Roy Suryo. Sekarang mereka bersama lagi di Polda. Cuman udah kayak tak kenal gitu ya kan, sudah asing gitu ya kan. Aduh, ada apa ini? Apakah proyeknya kurang anggaran apa gimana? Mas Roy, Saya dong, agak gemuk dulu. sebentar. Agak gemuk kan? Agak salfok ini. Gemuk kan? Agak salfok atau agak nggak percaya? Wow. Supaya orang itu jelas nih MK saya. Ini Ini S2. ini Mas Roy. Saya dong, agak gemuk dulu. Sebentar. Agak gemuk kan? Agak salfok ini. Agak Gemuk kan? salfok. Mas Suryo. Ya, ini saya juga nih ketika S1. Ya. Wih, jangan ketawa lah. Ya, ini S1 saya, ini S2 saya ya. Oh, agak Semua gemuk. EGM asli. Alalala, kok bisa hostnya tadi itu agak heran, agak salfok melihat foto Roy Suryo yang kemungkinan diduga berbeda dengan Roy Suryo yang sekarang.
Apa kabar foto ijazah Pak Jokowi yang dikatakan itu bukan Pak Jokowi, sedangkan host tadi itu sangat jelas mengatakan, "Oh, ini Mas Roy Suryo." Kok gimana ini teman-teman? Tapi kalau kalian perhatikan tadi, apakah foto di ijazah Roy Suryo itu mirip dengan Roy Suryo yang sekarang? Coba kalian komen di bawah teman-teman ya. Coba saya ingin melihat pendapat kalian seperti apa. Karena kan selama ini gerombolan pembenci Pak Jokowi itu selalu menarasikan bahwa foto di ijazah Pak Jokowi itu foto Dumatno katanya. Ketika wali kota Solo kan di mejanya ada Dr. Andes kalau lulusan terbuka. Nah, kalau itu saya berani clearance nggak ada. Mbak boleh semua cek semua dari dokumen. Ini jangan yang hoax ya, betul-betul data yang benar nih. Mbak boleh cek di KPU-nya pertama kali itu jelas insinyur semua, Mbak. Jadi sekali waktu kenapa Toto jadi Dr. Andes? Beliau diundang ke sebuah pabrik, meresmikan pabrik. Di Solo? Di Solo. Entah, nggak tahu bagaimana berita yang keluar diresmikan oleh Bupati Solo, Dr. Andes Joko Widodo. Itu persoalan pertama kali muncul. Dan kalau di Google sekarang ada kok, masih ada. Bukan yang di depan, yang di meja Bukan. kerja Dan kalau Pak itu hoax, Jokowi saya ketika pastikan wali hoax. kota. Oke. Hari ini kan Bukan banyak dong. yang Ya. orang sedikit ngerjainnya. Oke. Jadi ceritanya di situ aja sebenarnya. Mulanya dari situ mulai ya? jadi rame gitu Betul. ya. Dan akhirnya terus bergulir dengan berbagai macam Tuduhan. prasangka gitu ya. Nah, betul teman-teman. Jadi cuma satu yang memuat nama Pak Jokowi depannya Dr. Andes. Hanya ketika beliau meresmikan sebuah pabrik di Solo. Entah dia salah gelar atau seperti apa. Karena ketika Pak Jokowi maju sebagai calon wali kota, jelas-jelas di selebaran campaign Pak Jokowi yang dicetak oleh PDIP, itu gelar Pak Jokowi insinyur. Sampai di koran tahun 2005 ketika beliau menang, itu juga menulis insinyur. Jadi cuma satu itu doang yang nulis Dr. Andes, dan itulah yang diglorifikasi sampai sekarang. Katanya Dr. Andes lah, bukan insinyur lah. Dulu ijazahnya Dr. Andes, kok tiba-tiba berubah jadi insinyur. Nah, itu yang diglorifikasi. Padahal mereka aja yang kudet, mereka aja yang males nyari kebenaran. Itu masalahnya teman-teman. Dan memang orang-orang ini kan setiap ada celah sedikit dari Pak Jokowi, langsung diserang habis-habisan teman-teman. Wah, ini kerja benar-benar serius dan benar-benar konsisten yang mereka lakukan. Tentu ini uangnya tidak kecil teman-teman semua. Bayangkan saja sekelas Denny Indrayana bahkan menulis surat terbuka kepada Prabowo untuk segera memecat Gibran. Ini gila. Gibran tidak korup, Gibran sedang bekerja dengan tulus, bahkan dia menjadi wapres yang menerima segala caci maki publik. Dia pasang badan untuk menghadapi itu semua. Dia bekerja siang dan malam. Apapun cerita tentang orang, Gibran tutup mata. Dia tetap bekerja, dia sadar diri. Dia adalah seorang wakil presiden dan dia ditugaskan oleh presiden untuk keliling Indonesia, ngurusi banyak hal. Dia ngatur MBG di mana-mana. Dia memperbaiki semua sistem-sistem yang buruk di sana sini. Dia datang ke timur Indonesia berkali-kali. Mana ada wakil presiden yang bekerja seperti Mas Wapres, bergerak ke sana kemari, menerima tamu, kemudian melakukan kunjungan di mana-mana, mendengarkan keluh kesah masyarakat. Itu kerja keras seorang wakil presiden yang tentu apa yang dilakukan Mas Wapres ini untuk menambal sulam apa yang tidak dilakukan oleh presiden. Sebab Pak Prabowo tentu sedang berpikir hal-hal besar, tentu sedang menghadapi perang dagang, perang internasional. Tentu Pak Prabowo punya hubungan diplomasi juga di dunia internasional yang sangat padat, yang itu membutuhkan second line, membutuhkan orang yang saling mengisi di ruang dan waktu. Dan keduanya ini menurut saya sudah bekerja luar biasa. Sudah sangat bekerja, sangat amat luar biasa. Tapi apapun itu, semua akan digoreng, semua akan diglorifikasi, dibikinkan hal-hal yang di luar ekspektasi publik, dipaksa gitu. Apakah benar bahwa kalian setiap bangun pagi sampai tidur lagi di otak kalian hanya untuk menyerang dan menjatuhkan martabat Jokowi? Bahkan kerja-kerja politik kalian sudah sangat-sangat tidak manusiawi. Menganalogikan Jokowi seperti binatang, menganalogikan dia sebagai sampah, datang ke kuburan mamaknya, menghina-hina keluarganya, menyebutnya sebagai PKI, menyebutnya sebagai antek asing, dan lain sebagainya. Semua tuduhan yang kalian operasikan sejak dulu kala terhadap Pak Jokowi tidak pernah berhenti. Betul, tidak pernah berhenti, dan itu selalu didaur ulang, selalu didaur ulang. Tapi sekarang mereka sudah tidak punya bahan lagi untuk menyerang Pak Jokowi. Makanya ya mereka melihat celah, kira-kira yang mana nih yang bisa kita serang. Muncullah ijazah yang mereka daur ulang dari buku Bambang Tri yang akhirnya bergulir sampai ke S1. Kalau Bambang Tri kan kalau nggak salah Jokowi Undercover itu hanya menelisik ijazah SMA Pak Jokowi. Nah, berkembang sampai ke S1. Nah, setelah kasus ijazah ini menghilang, dalam artian selesai,
para pembenci ini sudah tidak punya lagi bahan bakar untuk menyerang Pak Jokowi. Mungkin mereka akan beralih ke Gibran. Tapi kan Gibran ini walaupun digoyang bagaimanapun, kalau cahayanya Pak Jokowi tidak redup, ya tetap aja keluarga Pak Jokowi tetap semakin dicintai oleh rakyat, teman-teman. Tidak ngaruh serangan-serangan mereka. Tidak bakal ngaruh. Saya masih yakin kandang banteng. Ganjar, nanya dikit dong mas. Ini mas yang Kaisang Pangarep menyatakan dia mau maju Pileg 2009. Kaisang maju Pileg 2009 dari Dapil Mbak Puan. Dari PDI Perjuangan, jadi ya, setiap masyarakat punya hak dan negara melindungi hak untuk turut serta dalam pemerintah. Jadi siapapun boleh. Ada kepastian nggak Mas Konfident sama akan sidang nantinya di Pileg 2009? Kita mau kan partainya beda. PDIP nggak melihat sebagai ini menantang begitu Mas? Ayo Loh, orang nyalon kok nantang. Kamu juga nyalonin boleh. Boleh semuanya boleh. Iya, boleh. Oh, iya. Oke, iya. Berarti rasa pede jatuh kandang Ganjar. Kandang banteng mas. Kenapa? Jatuh ke kandang banteng atau gimana mas? Saya masih yakin kandang banteng. Wih, dia jatuh kandang banteng. Kasih ya Mas. Tanya dong, Mas Ganjar masih nyapres nggak nanti? Setiap masyarakat punya hak dan negara melindungi hak untuk turut serta dalam pemerintah. Jadi siapapun boleh. Ada kepastian nggak Mas Iya. Template sekali jawaban beliau ya. nantinya di Pileg 2009? Kita mau kan partainya beda. PDIP nggak melihat sebagai ini menantang begitu Mas? Ayo Loh, orang nyalon kok nantang. Tanya dong, Mas Ganjar maju capres lagi nggak 2029? Oh, iya. Wartawan kok nanya setengah-setengah gitu ya kan? Loh, kok wartawan bilang kak jatuh kandang aja, jangan gitu dong. Saya masih yakin kandang banteng. Masih yakin kandang banteng, iya. Kita lihat nanti 2029 ya. Kaisang ini lo biasa Ngapain saya komentarin orang, partai orang, kader orang, enggak lah. Saya ngurusin partai sendiri aja. Kan infonya kan Mas Kaisang tuh mau maju di dapilnya Mbak Puan ya. Itu urusannya dia lah. Maka saya ngomentarin urusan orang, saya urus partai saya sendiri, kader-kader saya sendiri aja. Jadi ancaman nggak sih Pak? Apa? Masuknya Kaisang. Kalau itu kan nanti ditentukan pada saat pertempuran. Saya kan belum. Ngeri kali. Diambil sama PSI pak. Apa? Kader PDIP kan diambil dari PSI gimana pak? Diambil. Pindah. Kalau kader-kader yang setia pasti tetap bersama PDI Perjuangan. Penegasan sebagai kandang banteng gimana Pak? Apa? Penegasan sebagai kandang banteng Pak. Kita kerja aja, nanti kita buktikan PDI Perjuangan di Jawa Tengah itu masih kuat atau tidak. Nah sekarang ini kami melakukan konsolidasi sampai di tingkat anak ranting. Anak ranting itu adalah RW. Kami sudah 60% kita bentuk pengurus di tingkat RW se-Jawa Tengah. Untuk di tingkat ranting, kelurahan, kita sudah mencapai 80%. Jadi itulah keyakinan kami bahwa kami dalam jalan menuju kemenangan dengan cara membangun kekuatan internal partai. Tapi Mas Kaisang pas Mas Kaisang deklarasi mau maju Saya dari nggak urus urusan orang. Saya urus partai saya dan kader saya sendiri. Masuk pak katanya, masuk pak. Ya, hari ini kita dengarkan secara publik bahwa Roy Suryo memecat ya, dengan penjelasannya di depan publik bahwa dia memecat tim dari Kozinuddin dan kawan-kawan. Dan Kozinuddin tidak lagi berhak menggunakan nama Roy Suryo baik di dalam siaran-siaran televisi, podcast maupun lainnya. Ini sudah kita prediksi ya. Kita sudah prediksi pecah kongsi ini sudah jauh sebelumnya. Sudah saya katakan ya sejak awal bahwa sejak Tifa dipecat dari tim Kozinuddin dan Abraham Samad dan juga pengacaranya ya Al-Katiri diusir karena menghadiri ILC tanpa izin, itu semua sudah merupakan indikasi yang sudah saya ceritakan bahwa semuanya sudah terpecah belah
saudara. Ya. Jadi sejak saya katakan bahwa Refli Harun dan Tifa itu selalu membujuk-bujuk saya untuk membentuk bala RRT, ya, membajak saya dari supaya membentuk bala RRT, ini semua sudah perpecahan di mana-mana, ya, dan mereka melabel saya pengkhianat, ya, termasuk itu, ya, Rosuryo dan Tifa. Padahal mereka sendiri hancur-hancuran di dalamnya. Inilah karma itu, ya. Ya, padahal mereka tidak tahu apa yang saya lakukan. Ya, studi keilmiahan itu mereka tidak tahu apa-apa tentang apa yang saya lakukan, apalagi Rosuryo. Ya, yang sekarang sudah tidak terdengar lagi, ya, ocehan-ocehannya mengenai error level analisis yang selalu dia bangga-banggakan. Iya, yang selalu dia bangga-banggakan. Suara khas Rismon, ya kan? Kalian yang kalian ingkari sendiri, kami mau tidak mau bergerak turun ke bawah. Kami dampingi Anda, bolak-balik Anda tidak pernah mengeluarkan uang kami sendiri. Wow, Kami bahas-bahas tidak uang nih. minta apa-apa dari Anda, tapi kami hanya ingin komitmen Anda menegakkan kebenaran dan keadilan untuk bangsa ini. Orang cerdas harusnya kita curiga pada saat orang baik dibisukan. Ingat sekali lagi, orang yang cerdas harusnya kita curiga pada saat orang yang baik dibisukan. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan waduh, ini gerombolan pembenci Pak Jokowi kok makin panas aja hubungannya, ya. Makin tidak kompak aja mereka. Apakah ini karma yang pernah diucapkan oleh Bang Pacul? Jangan melawan orang baik. Dan sepertinya pemilu 2029 akan menarik, teman-teman. Akan banyak sekali pertarungan-pertarungan yang sangat panas, utamanya di Jawa Tengah. Karena terah Pak Jokowi, yakni Kaisang, selaku Ketua Umum PSI, sudah berniat maju di Jawa Tengah. Dan dapilnya, tepat di dapilnya Puan. Waduh, ini anak mantan presiden versus anak mantan presiden. Cuma bedanya, anak mantan presiden yang satu itu dipilih rakyat langsung 2 periode lagi. Yang satu, entahlah teman-teman, ya. Cuma kalian yang bisa menjawab itu semua. Saya tidak ingin berspekulasi lebih jauh. Agak-agak riskan, agak-agak takut saya. Nanti dibilang saya nyindir lagi, nanti saya dibilang singgung-singgung lagi, ya kan? Jangan. Biarkan rakyat yang menilai, biarkan penonton yang menilai. Kita nggak usah menilai, teman-teman. Tapi kira-kira kalau nanti ada pertarungan antara Kaisang dan Puan di Jawa Tengah, siapa yang akan menang, teman-teman? Siapa yang akan menang? Kalau berkaca terhadap Pilpres 2024 kemarin, suara dari Pak Prabowo Gibran itu kan sangat tinggi di Jawa Tengah, bahkan memenangkan pertarungan di Jawa Tengah. Ya, kalau kata Bang Pacul, prajurit dan panglima-panglima mereka ini top, luar biasa. Nah, apakah itu akan terulang, teman-teman? Nanti kita nantikan. Gimana tuh ya? Kita nantikan seperti apa kelanjutan ceritanya. Tapi nanti jangan ada yang teriak bansos lah, curang lah kalau kalah. Jangan. Dan beberapa hari ke depan, teman-teman YouTuber Nusantara juga akan mendampingi Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo untuk melaksanakan kunjungan ke NTT, Nusa Tenggara Timur, selama 3 hari. Jadi dari tanggal 31 sampai tanggal 2 Agustus. Dan ya tentu saja teman-teman, lagi-lagi saya ingin katakan, YouTuber Nusantara berangkat atas inisiatif dan biaya sendiri. Kan selama ini YouTuber Nusantara selalu dibilang dibayar Jokowi lah, dibayar oligarki lah. Tidak ada, teman-teman. Kita itu kemana-mana ya mengandalkan AdSense. Karena kan ya kita menerima uang dari YouTube setiap bulan dari konten-konten yang kita bikin. Nah itulah yang kita gunakan untuk pergi ke NTT, pergi ke Lampung, melaksanakan kegiatan ini, kegiatan itu. Karena anggota YouTuber Nusantara itu banyak. Jadi kita bisa saling bahu-membahu. Ada yang mungkin AdSense-nya lebih, kita bantu yang lain. Kayak gitu teman-teman. Jadi nantikan kedatangan Pak Jokowi di NTT tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus. Akan banyak kegiatan seru yang
yang dilaksanakan Pak Jokowi di sana. Karena kan Pak Jokowi ini juga sudah lama tidak datang ke NTT, dan di sana kan basis, kalau bisa bilang basis suara Pak Jokowi ya. Ini sepertinya bakal lebih pecah, bakal lebih meriah dibandingkan Lampung. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.